Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian PKP Republik Indonesia, pada Pak Irjen dan Bapak Ibu sekalian yang telah mempercayakan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum ini kepada Justisia Training Center. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan pendalaman terhadap konsep dan metodologi audit hukum yang kini menjadi instrumen penting dalam tata kelola pemerintah dan manajemen resiko hukum. Selain itu, setelah mengikuti pelatihan, Bapak Ibu juga nanti akan mengikuti uji sertifikasi terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum Indonesia. Sertifikasi ini bukan cuma sekedar simbol ataupun formalitas, namun sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah memenuhi standar keahlian nasional yang berlaku. Dengan dibuktikannya kompetensi Bapak Ibu melalui uji sertifikasi, maka kredibilitas dan profesionalisme Bapak Ibu akan diakui secara nasional maupun internasional dalam lingkup Asia Pasifik. Karena sertifikat kita tidak hanya diakui secara nasional, tapi juga internasional Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat pengawasan intern pemerintah APIP yang berada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Membekali auditor dengan pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang audit hukum. 3. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang, serta mendorong terbentuknya ekosistem pengawasan berbasis integritas dan kepatuhan hukum. Kekar badannya si atlet gulat, nampak berkeringat waktu istirahat. Selamat pagi peserta diklat, semoga semua selalu sehat. Sudah beberapa sertifikasi yang sudah dilakukan ya, dan ini saya juga sudah minta untuk mempersiapkan program yang baru ya, investigasi ya. Sertifikat investigasi. Bukan tidak mungkin nanti seluruh irjen kementerian akan saya ajak. Nah, mudah-mudahan ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ada lalat hinggap di sepeda motor. Sepeda motornya jatuh ke kanal. Ikut diklat kompetensi hukum auditor harus menjadikan Anda lebih profesional. Irjen PKP, selamat pagi. Pagi. PKP luar biasa. Pesan dan harapannya tentu ini akan menambah profesionalisme ya. Orang yang sudah punya sertifikasi, apalagi yang sudah berbasis PNSP, ya, tentu ini akan membawa atau memberikan kompetensi bagi yang mengikuti kegiatan ini, sehingga ini akan memberikan manfaat bagi Kementerian PKP khususnya. Dan saya mengajak Justisia Training Center oleh karena kami percayakan sudah berapa kali saya menyelenggarakan kegiatan ini bersama-sama. Demikian. Bahwa peserta yang mengikuti Certified Legal Auditor pada hari ini itu terdiri dari pegawai Inspektorat Jenderal sendiri dan pegawai dari Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang berjumlah peserta adalah 24 orang yang mana merupakan auditor-auditor yang juga pelaksana pemeriksaan nanti di lapangan. Dan juga peserta inti yang hadir juga adalah para inspektor di Inspektorat Jenderal sendiri yang berjumlah 4 orang, dan diharapkan dari kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi maupun profesionalisme dari
APIP atau aparatur pengawas intern pemerintah. Nah, ini memang diharapkan pelatihan sertifikasi ini dapat mendorong terbentuknya ekosistem pengawasan yang berbasis integritas yang dalam tata kelola pemerintahan bisa berlangsung dengan baik. Materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan pengantar audit hukum. Pada materi terkait dengan pengantar ini disampaikan beberapa hal terkait dengan urgensi, kenapa kemudian perlu dilakukan audit hukum. Nah, pada dasarnya audit hukum yang dilakukan memang diharapkan akan memberikan satu kepastian bahwa supremasi hukum sebagaimana diharapkan itu betul-betul bisa terwujud, dan supremasi hukum sebagaimana dituangkan dalam konstitusi yang tentu menghendaki hukum itu sebagai panglima harus termanifestasi dengan nyata, dan diantaranya itu bisa dilakukan dengan dilakukannya audit kepatuhan hukum. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa Indonesia adalah negara hukum, negara yang memperjuangkan supremasi hukum, yang mendorong hukum sebagai panglima, kalau kemudian ternyata hukum tidak dipatuhi. Nah, pada titik inilah bagaimana kita memastikan hukum bisa dipatuhi, itu salah satunya perlu untuk dilakukan audit hukum, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Saya kira ini sebagai pengantar dan tentu akan dielaborasi dalam materi-materi yang berikutnya yang akan bicara lebih teknis terkait bagaimana audit hukum itu dilakukan. Terima kasih. Materi yang sampaikannya sebenarnya sangat menarik, sangat baik, penting sekali untuk peserta berkaitan dengan bagaimana esensi dari kepatuhan hukum ini, yaitu kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Tentunya bagaimana nanti BUMN ini tidak akan terlibat di dalam permasalahan hukum, ya. Tentu di sini kita membahas, kita berdiskusi tentu sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman dari para peserta. Ya, ini penting karena legal audit kan bagian dari cara mereka menemukan kebenaran dari materinya. Ya, materi bagaimana mereka mengaudit suatu dokumen ataupun peristiwa. Jadi ini sangat penting buat mereka ya, karena yang namanya legal audit kan membutuhkan pengetahuan yang sangat luas ini dan membutuhkan multidisiplin juga. Makanya tadi saya lihat juga dari berbagai major ya, mereka pendidikannya dari ekonomi, dari ada yang lain-lainnya, hukum juga, karena memang membutuhkan pengetahuan yang lebih luas. Nah, ini kan bagian dari memperluas pengetahuan mereka. Tentu penting di dalam memperbaiki sistem hukum kita ke depan, karena semakin banyak lembaga-lembaga publik ya ataupun badan publik di Indonesia ini melakukan audit terhadap kepatuhan hukum ya di dalam sistem hukum kita, tentu ini akan banyak berkontribusi ya terhadap perbaikan dan juga pembangunan hukum di Indonesia. Oleh karena itu saya berharap semuanya bisa memahami materi ini dengan baik dan nanti bisa diimplementasikan ketika kembali ke dalam dunia kerja ataupun organisasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Teknik analisis dan evaluasi dalam kegiatan audit hukum dirasa sangat penting untuk peserta, terutama calon-calon auditor hukum. Bagaimana nanti para auditor hukum ketika sudah melakukan kegiatan auditnya dapat mengetahui tahapan-tahapan penting yang harus dilakukan dan apa yang dihasilkan di setiap tahapannya, hingga memberikan rekomendasi atau mungkin pendapat hukum sebagai seorang auditor hukum yang dapat ditindaklanjuti oleh para auditor, khususnya mungkin secara global, yaitu dalam penataan sistem hukum yang ada di Indonesia. Legal reasoning ini penting untuk para peserta nantinya tahu bagaimana cara berpikir, karena ada dua pihak ya, antara auditor dengan auditee. Jadi auditor dengan auditee tentu memiliki cara berpikir yang berbeda. Tapi terpenting adalah kalau misalnya mereka ada perbedaan pandangan, mereka harus sepakati mana aturannya, dan aturan ini yang kemudian harus dicocokkan antara fakta, bukti dengan aturan tersebut. Baik, terima kasih. Urgensi materi auditor hukum atau audit hukum terhadap teman-teman yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI menurut saya sangat baik, karena di situ mereka dapat meningkatkan bagaimana cara menjaga kepatuhan hukum dan ketaatan hukum, baik dalam ketika mereka membentuk suatu kebijakan, suatu putusan, bahkan suatu peraturan. Sehingga harapannya ke depan teman-teman yang ada di Kementerian PKP dapat menjadi garda terdepan untuk mengawal kepatuhan hukum. Pelatihan ini sangat-sangat penting, khususnya bagi rekan-rekan auditor maupun juga praktisi hukum, ya, karena kita belajar bagaimana melakukan legal audit ataupun audit hukum. Yang kedua, pesan yang kami sampaikan bahwa pelatihan ini terus ditingkatkan, terus diteruskan dengan menghadirkan pengajar-pengajar yang berkualitas, profesional, dan kami yakin akan banyak bermanfaat apabila suatu saat ini menjadi profesi yang bisa diundangkan di dalam undang-undang profesi legal audit. Sukses terus untuk Justisia bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengikuti diklat CLA ini, dan kami rasa panitia dan asesor dan semua pelatih pembimbing kami itu memberikan pembimbingan yang baik dan luar biasa dan menambahkan ilmu pada kami, terutama terkait legal auditor. Jadi di sini kami mengharapkan bahwa ilmu yang kami terima bisa bermanfaat bagi kami dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Justisia Training Center yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi audit hukum ini. Kesan yang saya dapatkan dari panitia dan teman-teman itu ternyata sangat responsif, dan sangat membantu saya untuk bisa mengikuti sertifikasi ini. Demikian juga dengan para pengajarnya, mempunyai ilmu yang sangat bagus dan mumpuni. Hingga saya mempunyai ilmu baru. Walaupun saya sebelumnya sudah menjadi auditor, tapi ternyata auditor hukum ini memberikan wawasan yang lebih luas lagi.
Terima kasih Justisia atas pencerahan-pencerahan yang diberikan kepada kami. Kesan dan pesan saya mengikuti Diklat Certified Legal Auditor yang diadakan oleh Justisia sangat baik, pengajarnya juga sangat kompeten. Kami juga menambah ilmu baru dan wawasan baru tentang audit hukum, dan kiranya nanti di kemudian hari masih ada diklat-diklat lagi yang seperti ini untuk pengembangan keilmuan dari kami. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena siang hari ini kita bisa berkumpul Bapak Ibu ya, melakukan kegiatan uji sudah dari pagi Pak ini, dari jam 7.30 sudah mulai ujian ya. Ketiga asesor melaporkan bahwa dari 24 yang mengikuti uji, 24-nya dinyatakan kompeten Pak. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, adapun rekomendasi kompeten ini tentu bisa dipastikan keabsahannya Pak dan validitasnya karena memang semua sudah direcord by system. Bapak Ibu juga sedari kemarin tuh mengerjakan tugas banyak Pak. Ada laporan audit, kertas kerja, sampai malam nih jam 8 masih kumpul di sini Pak mengerjakan tugas-tugasnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, lebih baik lagi setelah menerima rekomendasi kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridhonya kita semua boleh berkumpul dan melaksanakan kegiatan pelatihan sertifikasi legal auditor ini. Dan selama kurang lebih 5 hari sejak tanggal 13 hingga tanggal 17 ini semua bisa berjalan dengan lancar dan baik. Sekali lagi kami atas nama pimpinan, dalam hal ini Pak Inspektur Jenderal, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh narasumber atau pengajar yang sudah meluangkan waktu dalam melaksanakan kegiatan ini, dan diharapkan agar teman-teman yang telah dinyatakan tadi 24 orang dinyatakan telah berkompeten, dan nanti mungkin juga sertifikasi yang nanti akan dikeluarkan oleh BNSP kami juga berharap bisa secepatnya sehingga teman-teman juga nanti dalam melaksanakan tugas sudah sah gitu ya. Jadi ada gelar tambahan di belakangnya juga.